Dari terowongan Nurmentaya Kotim melihat Indonesia. Ketika menginjakkan kaki di bumi Habaring Hurung, Kabupaten Kota Waringin Timur, ada atmosfer yang begitu berbeda. Keramahan warga, keindahan tata kota, hingga keindahan alam seakan menyatu dan paripurna, memberi warna bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur telah berbenah dari sebelumnya. Selamat datang melihat bagaimana Sampit dan Keturunan Timur secara keseluruhan dengan sumber daya alamnya, dengan objek wisatanya, dengan keramahan masyarakatnya. Secara administratif, Kabupaten Kota Waringin Timur terdiri dari 17 kecamatan, 168 desa, dan 17 kelurahan dengan luas wilayah 16.796 km persegi. Kabupaten Kota Waringin Timur dengan ibu kotanya Sampit memiliki moto Habaring Hurung yang artinya gotong royong. Saat ini, Kabupaten Kota Waringin Timur dipimpin pasangan Haji Halikin Nur SHMM dan Irawati SPD yang dilantik oleh Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Februari 2021 silam. Sejak dilantik, pasangan Halikin Nur dan Irawati bukan hanya berjalan cepat, namun berlari kencang untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur 2021-2026, yaitu terwujudnya Kabupaten Kota Waringin Timur yang mandiri, maju, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan program strategis yang tertuang dalam 5 misi, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan Kotim yang nyaman, lestari, berbudaya, dan agamis. Kerja keras dan kerja ikhlas pasangan Halikin Nur dan Irawati tergambar jelas dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, melesat dari 270 miliar tahun 2020 hingga menyentuh angka 345 miliar pada tahun 2022. Akan halnya APBD dari 1,6 triliun tahun 2020, kini tahun 2022 mencapai 2,2 triliun. Peningkatan yang fantastis, sehingga pembiayaan pembangunan bisa terfokus pada program-program strategis yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Konektivitas antar wilayah, khususnya antar desa, dari desa ke kecamatan dan dari kecamatan ke ibu kota kabupaten, menjadi fokus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 telah dibangun jalan beraspal sepanjang 758,2 km dan jalan perkerasan sepanjang 586,54 km. Akan halnya dengan jembatan penghubung sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 telah dibangun sepanjang 4.834 meter yang terdiri dari jembatan beton, jembatan baja, dan jembatan kayu. Dengan konektivitas akan memantik pertumbuhan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Saat ini yang sedang kita gencarkan yaitu pembukaan jalan baru, membuka keterusan dan juga peningkatan jalan-jalan yang ada termasuk jembatan, termasuk untuk menuju sentra-sentra produksi. Semua desa itu sudah terkoneksi, tetapi permasalahan kita itu masih di daerah utara. Daerah utara itu
kesulitan kita yaitu masuk dalam kawasan. Sehingga APBD kita tidak bisa masuk di situ. Tetapi kita sudah buka akses jalan desa itu, antar desa. Tapi untuk peningkatannya tidak bisa. Saat ini kita memberdayakan antar desa itu dengan kekuatan pihak ketiga. Kita minta bantu perusahaan untuk membuka akses jalan itu. Makanya saat ini sudah akses jalan sampai ke Tumbang Gagu itu sudah bisa. Walaupun dalam kawasan. Kita sudah mengajukan pengukuhan kawasan. Supaya ini bisa menjadi putih sehingga APBD kita bisa masuk untuk peningkatannya. Di bidang sumber daya air, upaya penyediaan saluran primer sepanjang 718 km pada tahun 2021 ditingkatkan menjadi 724,47 km pada tahun 2022 yang mencakup 4 kecamatan. Begitupun halnya pembangunan pintu air telah bertambah sebanyak 3 buah, yaitu di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi layak huni sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2022 mencapai 698 unit rumah. Upaya ini dalam rangka meningkatkan derajat dan taraf hidup masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang layak. Pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Karena hanya SDM yang unggul dan tangguh yang akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan. Peningkatan sarana dan prasarana, serta aksesibilitas terhadap semua jenjang pendidikan terus ditingkatkan dari semua jenjang sekolah dasar hingga SMP, serta peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik terus dilakukan. Untuk pengembangan SDM itu sangat penting. Makanya saya katakan tadi, kalau kita kembali ke undang-undang, kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten itu adalah sampai ke SLTP. Tapi kita juga mensupport SLTA juga perguruan tinggi, khususnya kepada masyarakat tidak mampu tapi berprestasi, itu kita bantu beasiswa. Saat ini memang ada sebagian besar swasta sudah membantu, makanya kita membentuk forum CSR. Forum inilah yang harapan kita untuk bagaimana nanti berkoordinasi dengan pihak perusahaan sehingga mana yang tidak bisa didanai oleh pemerintah ini dibantu oleh pihak swasta. Peran koperasi dan pemberdayaan UMKM menjadi kunci penguatan ekonomi masyarakat di Kota Waringin Timur. Saat ini sebanyak 259 koperasi aktif yang operasional di 17 kecamatan menjadi kekuatan ekonomi baru dalam ketahanan ekonomi. Terlebih di saat pandemi COVID-19, koperasi dan pemberdayaan UMKM menjadi soko guru perekonomian penguatan ekonomi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Di bidang pertanian, sebuah ide dan gagasan cemerlang dan visioner. Pasangan Halikinur dan Irawati dengan menyediakan satu alat berat eksavator di setiap kecamatan. Gagasan ini menciptakan efisiensi di bidang pertanian, sehingga mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani. Bahkan, alat eksavator ini menjadi sarana multifungsi bagi setiap kecamatan, sehingga menciptakan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Kita membantu alat berat setiap kecamatan. Orang bahkan mengatakan itu impossible, tidak mungkin pemerintah daerah pengadaan atau membantu peralatan alat berat eksavator multifungsi bisa jadi doser. Nah, ini sudah 15 kecamatan sudah kita bantu. Yang dulu kita menganggarkan misalnya kita membangun irigasi 5 kilo harus minimal 500 juta sampai 1 miliar. Sekarang tidak lagi. Bahkan satu kecamatan ada yang sampai 40 km sudah irigasinya. Tidak mengeluarkan dana kita di APBD. Itu didanai dari dana desa dan juga sumber daya masyarakat untuk BBM-nya. Tahun ini ada 2 lagi, karena 17 kecamatan kita. Nah, jadi Bambang Ketapang kemarin saya perhitungkan tidak menganggarkan untuk Bambang Ketapang, karena saya menghitung itu perkotaan. Jadi cukup dari dinas PO. Ternyata saat ini kalau musim hujan kan banjir.
karena tersumbatnya parit-parit drainase yang ada. Ternyata di Ketapang, Bamang juga sangat membutuhkan. Dan tahun 2003 sudah kita anggarkan untuk pengadaan 2 kecamatan, sehingga semua kecamatan 17 itu sudah punya alat berat itu. Sektor perkebunan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini perusahaan perkebunan besar milik swasta dan rakyat memiliki luasan operasional 460.030,54 hektar dengan jumlah produksi 2.063.208,56 ton per tahun. Jumlah PBS di Kotim saat ini sebanyak 53 perusahaan. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR terus dilakukan sejak tahun 2018. Saat ini sudah 1.010 pekebun dengan luasan 522,2 hektar telah mendapatkan bantuan program peremajaan sawit rakyat. Satu hal yang menarik di sektor lingkungan dan kehutanan, Kebun Raya Sampit dengan luas 607 hektar akan dikembangkan menjadi kebun raya terbesar di Indonesia. Kebun raya ini dikembangkan menjadi pusat konservasi tumbuhan kerangas dengan ikon pohon damar Borneo, serta pelestarian 155 jenis tumbuhan, 23 jenis burung, dan beragam aneka buah-buahan lokal yang terus dikembangkan. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil meraih penghargaan 3 tahun berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021 atas keberhasilan menurunkan lokus stunting melalui inovasi dan aksi konvergensi penurunan stunting. Upaya pemerataan bagi masyarakat untuk menikmati energi listrik terus dilakukan. Saat ini 143 desa dan kelurahan dari 185 desa sudah teraliri jaringan PLN. Jaringan listrik ini pun akan menjangkau desa-desa terpencil seperti Desa Tumbang Panyahuan, Tumbang Kaminting, Desa Tanah Haluan, Desa Hanjalipan, dan Desa Rasau Tumbuh akan segera menikmati aliran listrik di awal tahun 2023. Sedangkan target perluasan jaringan listrik di Kota Waringin Timur pada tahun 2023 meliputi 8 desa di 5 kecamatan, yakni Desa Hanjalipan, Tehang, Mekarsari, Damar Makmur, Tanjung Jorong, Tukang Langit, Sungai Hanya, dan Desa Tumbang Sepayang. Sementara di tahun 2024, ditargetkan perluasan jaringan listrik sudah melampaui 32 desa di 6 kecamatan yang meliputi Desa Tumbang Batu, Tumbang Sapia, Tumbang Getas, Tumbang Torung, Lunuk Bagantung, Tumbang Tawan, Tewai Hara, Tumbang Kania, Tumbang Payang, Tumbang Puan, Rantau Sawang, Rantau Suang, Buntut Nusa, Tumbang Rame, Tumbang Saluang, Tumbang Gagu, Tumbang Henjan, Merah, Hutuk Telawang, Sungai Puring, Tumbang Ngahan, Selucing, Tumbang Koling, Satyong, Pahirangan, Penda Durian, Tanjung Batur, Kawan Batu, Baampah, Santilik, Pantap, dan Desa Kapuk. Salah satu misi strategis Kabupaten Kota Waringin Timur adalah menciptakan Kotim yang lestari, berbudaya dan agamis. Misi ini tentu merupakan satu potensi yang sudah ada dan mengakar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kotim dikenal memiliki objek dan destinasi wisata yang menarik. Sebut saja Pantai Ujung Pandaran di antaranya, yang saat ini dalam pengembangan menjadi tujuan wisata unggulan. Kotim juga memiliki beragam seni dan budaya yang menarik dan memukau, yang pada umumnya dipengaruhi kuat budaya pesisir yang religius. Kabupaten Kota Waringin Timur, meskipun didominasi penduduk Muslim yang religius, namun Kota Waringin Timur sangat terbuka dengan perubahan dan akulturasi budaya yang datang dari luar. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar suku, begitu damai hidup berdampingan. Pemberdayaan fungsi-fungsi organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan telah berhasil membawa masyarakat Kota Waringin Timur memaknai keberagaman adalah kekuatan dan berkah.
Indonesia itu adalah negara yang unik dengan berbagai macam suku, adat istiadat. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kota Waringin Timur itu bisa berbaur dengan indah, yang mana kami menginginkan dengan Bapak Bupati, orang mengingat Kotim jangan sampai mengingat yang sulamnya dulu. Yang seramnya dulu, ingatnya Kotim, Sampit itu adalah tempat konflik. Nah, tapi kami bagaimana saat ini merubah image itu agar Kabupaten Kota Waringin Timur itu bisa merangkul semua suku, menjadi bisa merangkul adat budaya apapun yang ada di sini, yang mana kami setiap tahunnya yaitu melakukan pertemuan antar budaya yang itu digagas oleh melalui Kesbangpol, jadi forum pembauran kebangsaan. Jadi itu setiap tahun diadakan pertemuan. Jadi ada berbagai macam suku yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, itu dipertemukan, dan itu kita adakan seperti macam silaturahmi, dan juga diadakan tampilan adat budaya masing-masing. Era digital saat ini menuntut seluruh institusi pemerintah melakukan inovasi, tak terkecuali pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang saat ini tengah giat dan gencar berbenah dalam gerakan menuju Kotim Smart City yang mencakup smart governance, smart branding, smart living, smart environment, dan smart economy. Seluruh inovasi tersebut berujung pada satu tujuan besar, yaitu menjawab tantangan masa depan dengan memaksimalkan potensi daerah agar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang pada akhirnya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Jelang 70 tahun Kabupaten Kota Waringin Timur, sebuah inovasi besar, visioner, dan brilian dari Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur, sebuah ikon baru Kabupaten Kota Waringin Timur telah diresmikan, Terowongan Nur Mentaya. Pada kesempatan ini, saya mohon perhatian kita semua. Pertama, agar lampu ini nanti dijaga. Ini betul-betul menjadi ikon baru kita di Kota Sampit. Untuk itu saya ingatkan, mari dipelihara dengan baik, sehingga ini menjadi kebanggaan kita semua, bukan kebanggaan Bupati wakil Bupati saja, tapi kebanggaan masyarakat Kabupaten Kota Timur, di mana kalau orang masuk ke Sampit, masuk terowongan ini, laksana masuk terowongan, ya kayak arah menuju surga gitu aja ya gitu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, terowongan Nur Mentaya. Ini dengan saya nyalakan dengan amal mari dengan resmi kita nyalakan perdana. 1, 2, 3. Gemerlap lengkungan lampu hias yang meliputi Jalan Cilikriwut, Bundaran Adipura, hingga pintu gerbang Sampit depan Stadion 29 November. Terowongan Nur Mentaya yang megah itu diharapkan mampu menjadi daya ungkit perekonomian yang akan tumbuh di sekitarnya. Terowongan Nur Mentaya bukan hanya menjadi daya ungkit perekonomian, namun menjadi destinasi wisata baru di Kalimantan Tengah dan satu-satunya di Indonesia. Sebuah inovasi dan kado terindah untuk hari jadi ke-70 Kabupaten Kota Waringin Timur, dan kado istimewa memasuki tahun 2023. Kami berdua tidak akan mampu tanpa adanya dukungan dan dorongan dari Bapak Ibu serta masyarakat khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur. Intinya kita bersama-sama membangun kabupaten yang kita cintai ini sesuai dengan moto kita Habaring Urung. Mari kita bergotong royong bersama-sama membangun Kabupaten Kota Waringin Timur. Selalu ada di sinilah kota yang kita cinta, Kota Mentaya, kota yang berbudaya. Satukan niat, satukan langkah, dan satukan perkataan dan aksi untuk mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Timur yang mandiri, maju, dan sejahtera. Mari kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, membangun Kabupaten Timur sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab dunia usaha
lebih-lebih masyarakat. Mari kita bersatu membangun Kotim yang lebih baik lagi. Dirgahayu 70 tahun Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023. Semangat persatuan dan gotong royong membangun Kota Waringin Timur Harati.